Baik, kita hari ini akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus, di mana seluruh dunia pun pada hari ini memperingati bagaimana karya Allah yang dinyatakan di tengah-tengah hidup orang sedunia, bahkan kita sebagai orang percaya. Mari saya mengundang pelayan meja maju ke depan dan sambil diiringi pujian yang pertama dari hidup jemaat 182 menjulang nyata atas bukit Kala. Mari pelayan meja. Sesungguhnya besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Wahyu pasal 15 ayat 3. Allah yang telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. 1 Yohanes 5 ayat 11. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi hukum karena Galatia 3 ayat 12. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar berita penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucap-ucapannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudara sekalian, roti dan anggur yang kelihatan ini menandakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah persekutuan umatnya melalui perjamuan kudus yang akan kita terima. Dan perjamuan kudus ini disediakan bagi saudara yang telah bertobat, menerima Tuhan Yesus secara pribadi, menyelesaikan dosa di hadapan Tuhan yang sudah kita selesaikan sepanjang hari-hari kita dan minggu ini, dan telah mengikuti konfirmasi sini. Mari datanglah, karena segala sesuatu telah
tersedia. Kita akan pujian. Persiapkan hati kita dengan nama Yesus bersuara, nomor 164 ayat yang pertama. Pada satu bukit jauh dari sini. Iman kami menyatakan di dalam diri kami bahwa ada
mengingatkan kita akan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus dosa. Cawan minuman yang kita pakai mengingatkan kita untuk pengorbanan karya Tuhan dan darah Tuhan tercurah untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Ambillah dan bagikanlah di antara mereka. Ambillah dan bagikanlah di antara mereka. Yesaya 53 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Semua sudah dapat mengerti dan akur. Baik, kita angkat pujian Ku datang pada salib itu dan saya akan melayani pelayan itu. Tuhan Yesus Kristus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku.
makan. Selanjutnya masing-masing memegang cawan minuman tangan kanan. Tuhan Yesus Kristus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minum. Kita tahu bahwa Allah ada di sini. Mari kita katakan kepada Tuhan, Allah mengerti, Allah peduli. Di akhir ujian ini Dia akan membawa setiap pergumulan kita, melawan kita. Kita mohon Allah melawan kita yang sakit supaya Tuhan sembuhkan. Pegang di bagian sakit, dalam pergumulan yang berat bagi yang mendapat. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan, menikmati persekutuan bersama dengan kami, dan terima kasih untuk semua karya-Mu. Engkau telah menyelesaikan semua di kayu salib dan kata sudah selesai. Dosa kami sudah ditanggung oleh Engkau. Namun sebagai manusia, pergumulan-pergumulan yang ada di dunia ini, Kau berdoa di dalam nama Yesus bagi jemaat yang sakit. Engkau yang lebih memahami pergumulan mereka. Engkau yang tahu pergumulan-pergumulan mereka yang sudah lama ada di saat ini, jemaat Tuhan yang sudah mengalami lama sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau bekerja dan pulihkan. Berdoa dalam nama Yesus untuk jemaat Tuhan yang menghadapi berbagai tekanan, persoalan, bahkan mungkin belum ada jawaban. Biarlah sungguh mereka tetap berharap kepada-Mu ya Tuhan. Engkau jawaban itu. Ketika problema, persoalan besar dalam rumah tangga, pekerjaan dan masyarakat, kami mau berkata bahwa Tuhan kami lebih besar dari persoalan ini. Bersatu dengan jemaat. Jikalau ada saat ini yang berkumpul secara pribadi dengan berbagai pergumulan-pergumulan yang terkatakan ataupun yang Engkau yang memahami dalam nama Yesus, Engkau hadir mendampingi mereka. Secara khusus bagi mungkin di antara kami ada juga yang saat ini Tuhan bergumul dengan masa depan. Percaya bahwa masa depan itu ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Terima kasih untuk janji-Mu dan kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Engkau menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang lemah, menguatkan dan memberikan jalan keluar bagi seluruh jemaat. Dan
jawaban-jawaban doa. Kami akan melihat mujizat Allah dikerjakan. Dan kami berdoa juga semakin banyak dengan orang-orang percaya. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Biar memberikan kesempatan bagi kami selama kami ada untuk dapat memberitakan kasih Tuhan. Jikalau mulut kami keluh, jikalau ada banyak ketakutan, keraguan untuk memberitakan Injil dalam nama Yesus, tolong kami Tuhan. Engkau sudah menjadi teladan dalam memberitakan Injil. Biarlah sungguh kami juga tetap mau melakukannya selama kami masih ada kesempatan ini. Terima kasih Bapak Saudara. Ini doa kami yang jauh daripada sempurna. Naikkan dan kami katakan Engkau Allah sanggup melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara, kita akan pujian ini sekali lagi sampai Yesus. Banyak perkara yang kita dapat mengenal. Bapak Ibu Jemaat, sebagaimana